Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin akan menjelaskan organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan profesi memenuhi tanggung jawab, yaitu seperti agar kinerja pada bidang-bidang profesi itu lebih tinggi dan juga lebih profesional. Terdapat 4 kebutuhan dasar agar profesi ini berjalan lebih baik, yaitu kredibilitas, ketepatan dalam informasi, dan juga pengetahuan bukan maksudnya sistem informasi masyarakat harus membutuhkan kebenaran informasi pada sebuah profesi tersebut. Jadi profesi ini informasi pada profesi ini harus benar-benar gitu, harus benar, harus fakta yang disampaikan pada masyarakat. Profesionalisme. Jasa sebagai jasa pada profesi harus profesional gitu. Jasa-jasa yang ada di profesi harus profesional pada bidangnya. Harus profesional lah, intinya seperti itu. Kualitas jasa. Nah, adanya pada masyarakat itu meyakinkan jasa tersebut berkualitas gitu, sebagai jasa dari sebuah profesi dengan kinerja yang sangat baik. Juga kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus bisa dipercayai dan merasa yakin bahwa etika profesional yang memberikan jasa tersebut juga percaya pada dirinya gitu, dan menimbulkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemakai jasa tersebut. Jadi orang-orang yang bekerja gitu di suatu profesi itu harus dipercayai dan juga merasa yakin bahwa dirinya bisa dipercayai dengan adanya etika tersebut. Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas. Jadi organisasi profesi ini ditugaskan untuk seberapakah gitu kinerja yang standar untuk profesi-profesi di bidangnya masing-masing gitu. Berapa standarnya gitu. Itu yang organisasi tersebut yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Jadi profesionalisme bisa dilihat dari sudut pandang perkembangan.
Jadi profesionalisme itu proses profesional yang digunakan untuk pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Jadi seperti ini. Profesional sebuah proses untuk melangkah gitu. Melangkah agar profesi tersebut bisa menjulang hal yang lebih tinggi dan bisa menjulang yang lebih berkembang gitu, lebih berkembang baik ke depannya. Langkah awal perkembangan sebuah profesi, munculnya asosiasi informal. Di sini profesi informal ini apa? Berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Jadi di sini banyak orang yang tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak gitu, yang sama-sama ingin terhadap suatu profesi tersebut, pekerjaan tertentu gitu yang diinginkan oleh banyak orang yang ada di tempat tersebut. Jadi mempunyai satu visi misi yang sama gitu. Dua, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Jadi tempat tersebut, komunitas tersebut nantinya akan mengadopsi ilmu gitu. Kayak wah ini kurang ilmu ini. Jadi kita bisa, orang-orang itu yang ada di bidangnya bisa introspeksi diri, apa yang kita butuhkan gitu. Nah, ini organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia, ya organisasi profesi yang ada di bidang kedokteran yang mengatur standarisasinya dan etika-etikanya pada bidang kedokteran, dan juga akuntan. Juga Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia juga. Fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Jadi anggota organisasi ini kan dapat diatur dengan adanya organisasi ini. Anggotanya bisa diatur tentang kebijakannya, tentang apa yang harus dilakukan, tentang struktur, tentang manajemennya gitu, tentang manajemen, tentang keanggotaan profesi gitu. Membantu anggota untuk dapat terus membaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Ya, organisasi tersebut itu sebagai jembatan dan sebagai wadah untuk dapat berkembang dan dapat lebih mengetahui pengetahuan yang lebih banyak gitu ya, dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di bidangnya tersebut. Fungsi pokok organisasi profesi yang ini menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Jadi anggotanya itu tidak sembarang masuk gitu. Ada pelaksanaan sertifikasi secara standarnya berapa yang bisa masuk pada anggota tersebut.
dengan mengukur profesionalisme dan juga mempunyai sertifikasi tersebut. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Nah, di sini juga etika profesi harus dibuat agar dapat agar tidak kocar-kacir lah intinya. Keanggotaan itu enggak kocar-kacir, ada aturan-aturan tentang etika, tentang semuanya, tentang seperti jam masuk itu juga termasuk, agar terbentuk sebuah kedisiplinan gitu dan profesional. Memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Ya, jadi apabila ada yang melanggar, jadi diberi sanksi dengan tahapan-tahapan yang yang mengikuti prosedur gitu. Contohnya seperti peringatan pertama, kedua, ketiga, ataupun nantinya bisa sanksinya bisa dipecat atau dikeluarkan. Organisasi profesi TI di Indonesia. Pada 18 April 1974 ada organisasi di bidang komputer itu namanya IPKIN dan telah berubah menjadi EPKII. Tujuannya untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi komputer di Indonesia untuk agar berkembang gitu, baik di pembangunan itu kan menggunakan teknologi komputer juga, komunikasi dan kesemuanya. Keanggotaan ini terdiri dari 4 jenis, yaitu anggota biasa. Jadi anggota biasa ini hanya mengetahui TI gitu, namun dapat bisa bergabung gitu dan menyelesaikan program gitu seperti S1. Nah, itu boleh bergabung dengan organisasi ini. Dan yang kedua, anggota muda. Ini anggota yang tidak memenuhi syarat dari anggota, tapi kesenangannya itu, kegemarannya itu maksudnya di bidang TI gitu, seperti otodidak lah, TI otodidak gitu. Itu masuk juga. Anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini contohnya udah ketua IPKIN-nya itu udah mensponsori gitu, menyarankan gitu, wah ini harus ada ini di anggota kita gitu, seperti itu. Usulan itu juga masuk, usulan dari sponsor gitu, ditentukan disetujui oleh rapat pleno dewan pengurus. Jadi itu disetujui bahwa itu memang anggota kehormatan gitu. 4, anggota perusahaan. Nah, anggota perusahaan ini anggota yang perusahaan
yang bergerak di bidang TI yang mendukung gitu kegiatan IPKIN ini. Prinsip dasar etika profesi. Etika profesi menyatakan bahwa prinsip pengakuan profesi akan tanggung jawab kepada publik. Nah, ini kode etik profesi. Ini bahwa profesi ini harus mengakui akan bertanggung jawab pada publik dan juga memakai jasa profesi. Ya, dan apabila itu melanggar itu kan merugikan diri sendiri juga. Contohnya kita mau kurang pelayanan terhadap masyarakat dan kita tidak kemungkinan kita tidak akan orang yang tidak diberi pelayanan baik kemungkinan nantinya akan tidak kembali lagi ke instansi kita atau profesi kita gitu. Jadi harus melakukan pelayanan yang baik juga serta memakai jasa yang profesional gitu. Contohnya jika mengantarkan barang harus menggunakan jasa-jasa yang bagus, yang profesional gitu. Meminta komitmen berperilaku terhormat bahkan bisa dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun. Jadi kode etik profesi ini harus tidak mementingkan diri sendiri, bukan tidak mementingkan lebih mementingkan umum gitu daripada diri sendiri untuk pengorbanan terhadap profesi tersebut. Dan prinsip dasar kode etik ini berfungsi untuk memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesional. Jadi prinsip dasar kode etik ini menekan gitu, anggotanya harus bertanggung jawab secara profesional dalam berlaku etik gitu. Prinsip tanggung jawab profesi. Prinsip kepentingan publik. Nah, ini lebih mementingkan publik daripada diri sendiri. Integritas. Jadi integritas ini menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi harus amanah gitu. Prinsip objektivitas. Pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini juga harus lebih mengutamakan umum seperti yang tadi gitu daripada kepentingan pribadi. Harus mementingkan tugasnya terlebih dahulu. Dan harus prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Jadi harus konsisten dalam segala hal di bidang profesinya sendiri gitu. Dan sampai sini penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.